bersama kami di Yopela Saragi Channel. Oke teman, kali ini kita coba membahas ikan hias endemik Kalimantan yang menjadi komoditas ekspor yang banyak digemari atau digandrungi di negara-negara luar, termasuk itu Singapura, bahkan yang dikirim ke Eropa. Apa aja ikan hias lokal yang ada di Kalimantan yang menjadi primadona ikan hias yang dikirim ke luar negeri? Silakan ikutin terus, pantau channel kami Yopela Saragi. Jangan lupa like, subscribe ya teman. Yang pertama ada ikan gabus, ikan cana, ataupun yang cukup dikenal di Kalimantan itu ikan haruan. Nah, ikan ini memang selain menjadi ikan konsumsi, yang dikenal juga bisa bermanfaat sebagai obat ataupun menyembuhkan luka. Ikan ini ternyata banyak digemari atau disenangi oleh kolektor ikan hias karena morfologinya yang cukup unik, dan paduan warna dan coraknya yang bikin ikan ini terlihat istimewa. Diincar oleh para pemancing karena ini adalah ikan yang cukup mahal, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per ekornya. Kenapa ini bisa menjadi mahal? Nah, yang pertama itu karena warnanya yang cukup menarik. Dia ada yang berwarna kuning dan biru, seperti ikan cana maru yellow dan blue. Nah, ini cukup tren di kalangan kolektor. Selanjutnya ada ikan siluk merah ataupun yang dikenal dengan ikan arwana merah ataupun arwana super red, atau namanya lainnya ikan naga atau dragon fish. Dalam bahasa latinnya disebut sebagai Sclerophagus formosus. Nah, ikan ini dinobatkan sebagai satwa pesona Nusantara. Nah, dari namanya aja kita pasti membayangkan bahwa ikan ini pasti menjadi komoditas yang mahal di kalangan penghobi ikan hias. Nah, kalau ikan ini ditetapkan menjadi satwa pesona Nusantara sudah lama, sejak tahun 1993 di antara 3 fauna maskot nasional seperti komodo dan elang Jawa. Ikan siluk ini aslinya ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sungai Kapuas. Jadi kira-kira berapa tahun lagi? Makanya harus DP. Ikan siluk ini banyak diburu. Ya, karena pasti harganya juga yang tinggi.
Dan ikan ini karena sering diburu menjadi spesies langka yang berstatus terancam punah oleh IUCN sejak 2004. Makanya kalau pemasarannya sekarang ini sudah dibatasi, terbatas, bahkan tidak bisa dipasarkan. Tapi kalaupun kalian ataupun kita ingin memelihara dan mengembangkan ikan dragon ini, kita bisa mengajukan izin khusus. Sehingga bisa diperdagangkan secara legal. Namun harus menyertakan sertifikat dan microchip yang tertanam dalam tubuhnya sebagai penanda ikan kita ini adalah ikan tangkaran. Ikan siduk ini kawan adalah ikan Itu ngambilnya dari mana ya, BBM? yang menjadi varian terbaik Atau kebijakan? bahkan termahal dari semua kalangan arwana yang tersebar di seluruh dunia. Ya, jadi kita cukup bangga. Ikan arwana merah ini juga dijuluki sebagai ikan dragon ataupun ikan naga merah karena punya ciri-ciri memiliki ring sisik berwarna merah keemasan dan menyala, sehingga ikan ini tampak mewah. Kelirnya juga menambah keperkasaan dan melambang kuasa bagi pemiliknya, sehingga ya ini banyak yang naksir, apalagi kalangan penggemar yang mempunyai banyak cuan. Nah, kalau kita yang nggak punya ini ya hanya bisa melihat, tapi ya cukup, kalau kita lihat secara langsung cukup bagus, kita bisa kagum, bahkan punya keinginan untuk memelihara ikan ini. Selanjutnya ada ikan botia ataupun yang banyak dikenal sebagai clown nose, clownfish, ataupun ikan badut, atau dalam bahasa Latinnya disebut sebagai Chromobotia macracanthus. Nah, ikan ini banyak juga terdapat di Kalimantan dan ada di Sumatera. Kalau di Kalimantan ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sementara kalau di Sumatera banyak di Jambi dan Lampung dan Sumatera Selatan. Senangi ataupun digemari ataupun menjadi primadona karena punya ciri khas, yakni punya 3 garis hitam yang mirip seperti badut. Satu garis hitam melewati matanya dan selanjutnya dari sirip punggung hingga pangkal ekor. Unik, warnanya cerah, bahkan Animal Watch mencatatkan ikan ini berwarna kuning
dan punya 3 garis hitam layaknya zebra. Nah, 1 garis hitam melewati mata, garis berikutnya di depan sirip punggung, dan yang ketiga dimulai dari sirip punggung hingga ke pangkal ekor. Tubuhnya panjang dan kepalanya meruncing ke arah mulut dan tidak bersisik. Mulut ikan ini sedikit ke bawah dan mempunyai 4 tentakel yang berada dekat mulutnya. Ikan botia ini banyak diekspor ke Prancis, Denmark, Jerman, Swedia, Amerika Serikat, Norwegia, Australia, Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Ya itu tadi, ikan ini lucu, cantik, dan bagus lah. Kalau di pasaran biasanya ikan ini dijual mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu, tergantung ukuran maupun warna ataupun kecerahan dari tubuhnya. Selanjutnya ada ikan belida Borneo yang memiliki nama latin Phytala bornensis. Ini punya ciri fisik berwarna perak, kepala cekung, dan pinggiran berwarna hitam di sirip ekor, sirip dubur, dan belakang bawah tubuh. Ikan ini juga dikenal sebagai ikan bulu punggung karena pada bagian punggung memiliki bentuk seperti bulu kecil dan siripnya menyatu dengan sirip dubur. Ikan belida ini juga dikenal sebagai ikan pisau ataupun ikan pipih yang banyak terdapat di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada ikan tiger ataupun ikan elang. Nah, ikan ini punya harga yang cukup tinggi karena ciri warna corak sisiknya yang sempurna. Bisa dijual dari harga 25 ribuan hingga jutaan rupiah. Bahkan ikan ini ada yang diekspor sampai ke Vietnam. Biasanya ikan ini hidup atau mendiami sungai yang tenang, ada naungan ataupun di antara jajaran pohon di pinggiran sungai, tinggal di anak-anak sungai yang dilapisi pasir, batu, dan tumbuhan yang lebat. Ikan ini punya warna orange dan memiliki corak loreng hitam di tubuhnya sehingga disebut sebagai ikan harimau ataupun tiger barb fish. Selanjutnya ada sepat mutiara atau yang dikenal dengan Trichopodus leri atau dalam bahasa Inggris Pearl gurame ataupun lace gurame. Dia memiliki pola warna berbintik-bintik indah dengan garis hitam di sisi tubuhnya.
Nah, kalau ikan ini banyak menyebar mulai dari Thailand, Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Ikan ini hidup di rawa-rawa dataran rendah yang airnya sedikit masam dan senang jika berenang di permukaan hingga setengah kedalaman air. Kalau kalian ingin memelihara ikan ini, sebaiknya menggunakan akuarium yang volumenya lebih dari 60 liter, karena ikan ini bisa stres kalau ruangannya terbatas. Ikan ini dikenal sebagai ikan yang cinta damai, sehingga bisa digabung dengan jenis-jenis ikan lain. Namun ada baiknya jangan digabung dengan ikan-ikan yang agresif atau terlalu aktif, sehingga ikan tidak gelisah menyebabkan ikan ini jadi stres. Selanjutnya ada ikan balas shark, asli dari Kalimantan. Ikan ini adalah ikan hias air tawar, namun banyak juga terdapat di Semenanjung Malaya dan Sumatera. Ikan ini keluarga Cyprinidae atau dengan bahasa lainnya Balanticillus melanopterus, yang suka hidup di sungai yang punya arus deras. Namun ikan ini sudah langka, bahkan diyakini di tempat tertentu sudah punah. Ikan ini memiliki ciri warna tubuhnya perak dengan tepi hitam pada sirip punggung dan ekor, bahkan hingga dubur dan perutnya. Matanya besar dan punya fungsi untuk mencari dan menangkap mangsa di habitat asalnya. Ikan ini cukup unik kawan. Dia jadi gelisah, malu jika hidupnya sendirian. Namun kalau hanya ada 2 atau 3 ekor yang dalam satu gerombolan, salah satunya akan menjadi penguasa. Makanya bagus juga kalau dipelihara di akuarium. Paling aman itu minimal dipelihara 4 ekor. Berbalik dengan namanya atau yang kita kenal dengan ikan bala atau istilahnya ikan yang ganas, namun kalau sifat aslinya ikan ini adalah ikan yang suka damai, sehingga bisa dicampur dengan ikan lain. Ikan rainbow ataupun ikan pelangi ini banyak diminati karena warnanya yang cantik dan eksotik. Ada juga ikan ini yang termasuk dalam ikan yang cerdas, aktif, dan suka bergerombol. Warnanya yang ada yang biru hingga bergradasi kuning orange menjadi daya tarik bagi penghobi. Kalau kalian ingin memelihara ikan ini, memang diperlukan perlakuan khusus, sehingga kalau bagi kalangan pemula belum direkomendasikan. Nyaman
dipelihara di akuarium ataupun tangki yang ada tanaman airnya dan dasar berpasir. Namun harus memiliki area yang bebas untuk ikan berenang sehingga menyerupai habitat aslinya. The rainbow fish is an amazing fish to consider for your aquarium. Satu hal yang menjadi perhatian khusus bagi kita atau bagi kalian yang ingin merawat rainbow atau ikan pelangi ini adalah jangan sampai ikannya stres, karena kalau dia stres ikannya bisa langsung berwarna kusam. Berbeda kalau ikannya ini adalah tidak stres atau moodnya bahagia, bisa warnanya langsung cerah sehingga sangat unik kawan. Berikutnya ada ikan Shrimps algae ether atau yang dikenal dengan ikan sai atau Crossgelius oblongus. Ini ikan air tawar yang termasuk dalam keluarga Chirpinidae yang beranggotakan ikan karper yang sangat berkaitan erat. Umumnya ikan ini terdapat di Thailand, Malaysia, tapi ada juga di Kalimantan. Tapi sekarang mereka mulai dibiarkan di seluruh dunia untuk perdagangan ikan hias. Alasannya sangat populer karena ikan ini adalah pemakan alga yang terbaik yang tersedia di pasaran. Ikan ini bergerak sehingga membuat akuarium terlihat ramai dan menarik. Bahkan banyak pemakan alga lain yang tidak bergerak seperti siput sehingga menyebabkan ikan ini banyak digemari. Siamese algae ini memang tidak begitu agresif, namun mereka cukup energi untuk berenang cepat. Ini berarti mereka kemungkinan tidak akan menyerang ikan lain, tetapi dapat mengganggu spesies lain yang lebih tenang. Jadi kalau memelihara ikan ini harus dalam pengawasan bersama selama beberapa hari untuk menyesuaikan ataupun menstabilkan dalam masa karantina. Siamese algae ini memang tidak begitu agresif, namun mereka cukup energi untuk berenang cepat. Ini berarti mereka kemungkinan tidak akan menyerang ikan lain, tetapi dapat mengganggu spesies lain yang lebih tenang. Jadi kalau memelihara ikan ini harus dalam pengawasan bersama selama beberapa hari untuk menyesuaikan ataupun menstabilkan dalam masa karantina.